Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai akan aktivitas kegiatan pembelajaran, adik-adik SD Kristen Elim akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Bagian refnya Ya Aba, Ya Bapa. Ya Aba, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Sebelum kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim, kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar biarlah firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-56. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku, bahwa ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat pagi hari ini. Mari kita terus belajar firman Tuhan, karena setiap orang yang terus merenungkan firman Tuhan, ia akan bertumbuh berbuah lebat. Firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pagi hari ini kita akan belajar yang pertama tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani merupakan tempat di mana Yesus berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Di dalam Taman Getsemani itu juga ia bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ada satu peristiwa penting yang terjadi di dalam Taman Getsemani itu, yaitu ketika peristiwa penangkapan Yesus, dan yang membawa pasukan-pasukan orang-orang untuk menangkap Yesus ialah muridnya.
yaitu Yudas Iskariot. Dialah murid yang mengantar pasukan-pasukan orang-orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, dia berkata kepada orang-orang itu, "Orang yang kucium itulah dia." Ya. Nah, ketika dia maju dan mencium Yesus, ada seorang murid yang menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Ya, apa yang dilakukan Yesus ketika dia melihat hal itu? Yesus berkata kepada muridnya itu, ya, "Masukkan pedangmu itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang." Nah, kemudian Yesus berkata kepada mereka, Sangkamu aku ini seorang penyamun, sehingga kamu datang dengan pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah. Yesus berkata kepada mereka demikian. Kemudian Yesus berbicara lagi, "Tetapi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab para nabi." Nah, lalu apa yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus ditangkap? Mereka semua lari meninggalkan Yesus. Dari bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, kita mau melihat Kak Daud mengajak kita semua, marilah kita menjadi murid yang setia. Menjadi murid yang setia berarti kita harus taat dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, taat dengan semua peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita. Terlebih khusus adik-adik SD Kristen Elim, taat, menjadi murid yang taat. Jangan menjadi murid yang mau meninggalkan peraturan-peraturan. Ketika Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Mereka merasa takut. Tetapi menjadi murid Yesus, kita jangan pernah merasa takut. Karena apa? Janji Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Asalkan kita mau menjadi murid yang setia, menjadi murid yang taat dalam hal apapun, baik di rumah, baik di sekolah. Kita harus menjadi murid yang taat. Karena itu selalu semangat, terus jaga kesehatan di rumah, dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum memulai dan mengakhiri segala sesuatu, ingat, menjadi murid yang taat berarti mendahulukan Tuhan. Berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kau terus memberkati akan seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim, bahkan seluruh guru-guru yang mengajar. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan seluruh aktivitas ke dalam tangan Tuhan. Dari pagi, siang, sampai dengan malam hari, kami percaya ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.